Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 7, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bersama Ustadzah Laila, insya Allah kita akan kembali belajar IPA. Nah teman-teman, belajar IPA itu tidak sulit kan? Bahkan belajar IPA itu asyik loh, karena ada di sekitar kita. Semakin kita banyak belajar, kita akan semakin takjub dengan ciptaan Allah, sehingga iman kita akan semakin bertambah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bab 3, yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Setelah mempelajari materi kali ini, diharapkan mampu untuk membedakan wujud zat, kemudian mampu membedakan antara unsur, senyawa, dan campuran. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, kita review dulu wujud-wujud benda yang ada di sekitar kita. Wujud benda yang ada di sekitar kita dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu benda berwujud padat, kemudian benda berwujud cair, dan benda berwujud gas. Contoh benda yang berwujud padat diantaranya batu, kerikil, meja, pensil. Kemudian contoh benda yang berwujud cair ada air minum, sirup, minyak goreng. Dan benda yang berwujud gas ada asap, kemudian udara di dalam balon, oksigen, nitrogen, dan lain-lain. Kemudian kita pelajari sifat benda berdasarkan wujud padat, cair, dan gas adalah sebagai berikut. Benda yang berwujud padat memiliki sifat, bentuk, dan volumenya tetap, kemudian tidak dapat dimampatkan dan tidak dapat mengalir. Sedangkan benda yang berwujud cair memiliki sifat, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, volumenya tetap, tidak dapat dimampatkan, dapat mengalir. Sedangkan benda yang berwujud gas memiliki sifat, bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempati, kemudian dapat dimampatkan. Berdasarkan susunan molekulnya, benda yang berwujud padat ini memiliki molekul letaknya sangat berdekatan dan sangat teratur, sehingga ketika kita pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, maka benda yang berwujud padat memiliki volume dan bentuk yang tetap. Sedangkan pada benda yang berwujud cair, letak molekul-molekulnya agak berjauhan dan tidak teratur, sehingga ketika benda cair ini kita pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, maka bentuknya akan berubah, namun volumenya tetap. Sedangkan benda yang berwujud gas memiliki molekul yang letaknya sangat berjauhan dan tidak teratur, sehingga volume dan bentuknya mudah berubah ketika berpindah tempat. Nah, setelah mempelajari wujud-wujud zat, sekarang kita akan mempelajari tentang klasifikasi materi. Materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati ruang. Kemudian, materi itu sendiri memiliki wujud padat, cair, dan gas. Nah, materi dapat diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Nah, teman-teman, sekarang perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Ada pensil, buku, meja, kursi, pintu, jendela, dan sebagainya. Nah, semua benda yang ada di bumi atau yang ada di sekitar kita ini tersusun dari materi. Sekarang, berdasarkan komposisinya, materi yang ada di alam ini dapat kita klasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal yang ada di alam kita bagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana. Unsur bisa berupa benda yang berwujud padat ataupun berwujud gas. Contohnya, oksigen, nitrogen berwujud gas, sedangkan aluminium, ferum atau besi ini berwujud padat. Unsur yang ada di alam dibagi menjadi 2 jenis, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Yang termasuk unsur logam diantaranya ada aluminium, barium, besi atau nama latinnya ferum, emas atau nama latinnya aurum, kalium, kalsium, kromium, magnesium, mangan, natrium, dan nikel. Berikutnya unsur non-logam diantaranya ada belerang, bromin, fluorin, fosfor,
helium, hidrogen, karbon, klorin, neon, nitrogen, oksigen, dan iodin. Pemberian nama unsur menggunakan bahasa Latin berdasarkan nama penemu pertamanya atau tempat ditemukannya unsur tersebut. Contohnya, bohrium ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Niels Bohr. Sedangkan simbol unsur yang digunakan secara internasional adalah simbol unsur menurut Berzelius. Cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius adalah sebagai berikut. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Contoh, karbon nama latinnya carbon dan diberikan lambang C besar. Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contohnya, kalsium nama latinnya kalsium, karena huruf C ini sudah digunakan untuk karbon, maka menggunakan aturan yang kedua, yaitu menggunakan huruf awal C kemudian diikuti huruf berikutnya, yaitu A kecil. Unsur-unsur yang sudah ditemukan kemudian disusun dalam bentuk sistem periodik unsur. Perhatikan sistem periodik unsur berikut ini. Unsur-unsur yang memiliki sifat yang hampir sama ini diletakkan dalam satu kolom. Unsur-unsur logam terletak di bagian kiri ya dan diberi simbol warna biru. Sedangkan unsur-unsur non-logam ini terletak di bagian kanan atas dan diberi simbol warna kuning. Sedangkan unsur semi-logam yang diberikan warna hijau. Nah, berikut ini perbedaan unsur logam dan non-logam. Unsur logam berwujud padat kecuali raksa berbentuk cair, kemudian unsur non-logam dapat berwujud padat, cair, atau gas. Unsur logam bersifat kuat dan dapat ditempa, sedangkan unsur non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Unsur logam dapat menghantarkan listrik dan panas atau bersifat konduktor, sedangkan unsur non-logam tidak dapat menghantarkan listrik atau panas atau isolator, kecuali grafit. Nah, bagian terkecil dari unsur itu kita sebut sebagai atom. Di dalam gambar itu contoh susunan atom-atom kecil dari unsur. Selanjutnya adalah senyawa. Senyawa merupakan gabungan dari dua atau lebih atom-atom unsur melalui reaksi kimia. Contohnya NaCl atau garam dapur tersusun atas natrium atau Na dan klorin atau Cl melalui reaksi kimia. Contoh berikutnya, air atau H2O ini tersusun atas 2 hidrogen dan 1 oksigen. Kedua unsur tersebut yaitu hidrogen dan oksigen melalui reaksi kimia kemudian bergabung menjadi H2O atau kita sebut air. Berikutnya campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contohnya susu coklat, garam beriodium, air teh, air garam, dan lain-lain. Campuran dibagi menjadi 2 jenis yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen yang sering kita jumpai misalnya larutan gula, larutan garam, kemudian sirup ya. Larutan sendiri ini tersusun atas pelarut dan zat yang terlarut. Pelarut misalkan air dan zat terlarut adalah garam atau gula. Pada larutan gula, antara air dan gula ketika sudah tercampur ini sudah tidak dapat dibedakan lagi. Partikel zat terlarut ini tidak terlihat sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Nah, ini yang kita sebut dengan campuran homogen. Kemudian campuran heterogen. Pada campuran heterogen antara zat terlarut dan pelarut ini masih bisa kita bedakan. Misalkan campuran air dan minyak goreng. Pada campuran tersebut antara air dan minyak goreng ini masih bisa kita bedakan. Dengan demikian campuran heterogen ini terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna. Nah, sekarang teman-teman bisa membedakan antara campuran homogen dan campuran heterogen. Larutan pasir juga merupakan campuran heterogen karena antara air dan pasir ini tidak dapat
menyatu secara sempurna. Nah teman-teman, insya Allah hari ini kita sudah belajar tentang klasifikasi materi, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang cara memisahkan campuran dan perubahan pada benda atau materi. Nah, tugas teman-teman hari ini adalah silahkan di rumah membuat larutan gula, kopi, susu, minyak goreng, garam, dan pasir atau tanah. Jika memiliki gelas yang berwarna bening, boleh ditaruh gelas tersebut kemudian diberi tulisan jenis larutannya. Kemudian dari hasil praktek silahkan difoto kemudian dikirim ke Ustadzah Laila. Dan larutan yang kalian praktekkan silahkan ditulis apakah merupakan campuran homogen ataukah heterogen. Ditulis di dalam buku dan difoto kemudian juga dikirim ke Ustadzah Laila. Nah teman-teman, alhamdulillah untuk materi kita hari ini yang sudah kita pelajari, semoga teman-teman paham dan bermanfaat. Marilah kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.